Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tadi waktu Ibu Kadis bilang salam sehat, saya tak melihat Bapak Ibu gimana cara meresponnya. Saya kan di depan, tak nampak. Cuma cara Mbak, oh gitu rupanya. Soalnya beberapa hari ini saya ada juga yang mengajar namanya salam juleha. Salam juleha itu begini. Juleha itu artinya juru sembelih halal untuk Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Eselon 3, Eselon 4. Tak dapat saya sebut satu persatu. Semua keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Riau selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua dinas-dinas kementerian di Provinsi Riau, yang paling sering saya memberi ceramah adalah Dinas Kesehatan. Dulu di musola bulan suci Ramadan. Cuma waktu itu jamaah tak banyak. Lalu kemudian maksudnya karena bulan puasa, saya selalu datang bulan puasa. Nah, jadi maka saya kemarin ini rasanya macam pulang kampung aja, macam pulang ke tempat asal aja. Kemudian saya kemarin diberikan flyer judul, saya tengok judulnya meneladani Nabi Ibrahim. Jarang-jarang orang berani buat judul seperti ini. Ini saya curiga yang buat judul ini laki-laki. Banyak lagi itu senyum, ibu itu tak sadar. Tapi maksudnya di sini adalah meneladani Nabi Ibrahim. Saya ringkas menjadi 5 poin. 5 poin yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim itu rasional di tengah masyarakat yang irrasional, tak masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim itu rasional. Contoh Nabi Ibrahim rasional itu begini. Jadi waktu itu di tempat Nabi Ibrahim mereka menyembah berhala. Kalau tak tahu berhala, patung. Tak tahu juga patung, berarti bule. Tak tahu dia patung. Masuklah Nabi Ibrahim ke tempat-tempat berhala itu, dihancurkannya patung-patung yang kecil-kecil, kemudian digantungkannya kampak di leher patung yang besar. Pulang dari memanen korma, memanen anggur, mengamuklah penduduk kampung. Lalu mereka menangkap Nabi Ibrahim, karena mereka curiga ini pasti Ibrahim ini. Begitu Nabi Ibrahim ditangkap, diceritakan dalam Quran, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada patung-patung ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini adalah patung yang besar ini. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah kalau mereka bisa bicara. Yang melakukan ini bukan aku, kata Ibrahim. Yang melakukan ini yang paling besar ini. Coba tengok di lehernya ada kampak. Kalau kalian tak percaya, tanyalah dia. Mana patung bisa bicara? Tapi saat itu Nabi Ibrahim sedang mengajarkan rasionalitas berpikir. Makanya Al-Quran itu mengajak kita berpikir 3 kali. Afala ta'qilun. Kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa tak mikir? Afala tatazakkarun. Kenapa tak mikir? Jadi ini baru diakui imannya kalau dia berpikir. Makanya kata filosof Yunani, ketika aku berpikir, aku ada. Kapan kita ada? Ketika kita berpikir.
Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan rasionalitas dengan COVID-19? Sekarang banyak orang tidak rasional. Ada yang mau menelan COVID lah. Mana COVID itu biar kukunyah. Itu kan tidak rasional. Saya dari 14 Maret sampai hari ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan tak ada tabligh akbar. Karena saya rasional. Kalau saya tabligh akbar, orang ramai berdesak-desakan, tidak protokol, terjadi penyebaran. Saya ustadz rasional. Jadi kalau saya mau bisa aja. Selama di Pekanbaru 5 bulan ini tidak ada sekalipun saya menyampaikan pengajian di masjid. Kenapa? Masjid kita tak bisa protokol. Kalau kantor, oke. Kantor wali kota, oke, bisa protokol. Begitu sampai di pintu tembak kening, pang 36. Habis itu tangan pula, cuci tangan. Habis itu sungkem. Habis itu pakai masker. Ini sengaja masker letak sini, biar nanti nampak rekaman waktu diupload bahwa pakai. Ada nih ya, bukan tak ada. Oleh sebab itu maka ikuti protokol kesehatan itu adalah ciri rasional. Suatu ketika adalah seorang laki-laki namanya Abu Zar. Siapa namanya? Abu Zar. Abu Zar membawa susu. Dibawanya susu dalam gelas, diletakkannya dekat patung. Nama patung itu Naham. Nama Tuhannya Naham. Hai Tuhan Naham, inilah sajen susu. Selesai itu dia pun berdoa. Selesai berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi sampai habis. Begitu habis, diangkatnya kaki. Diangkatnya kaki sebelah, dikencing. Berpikir Abu Zar, apalah ku sembah patung ini, sedangkan air minumnya ini habis. Udah itu dikencinginya. Bagaimana dia bisa menolong aku? Langsung Abu Zar masuk. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Jadi asal muasal itu pakai akal. Jadi sebetulnya Islam ini adalah agama rasional. Dan dalam menyikapi COVID ini manusia terbagi dua. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kiri nantang. Mana tuh COVID itu sini? Mana? Tak ada tuh COVID itu. Sedangkan ekstrim kanan terlalu takut. Akhirnya stres, imun turun, kena COVID. Sedangkan kita jalur tengah. Kita ada rasa takut, tapi takut itu dihilangkan dengan ketakutan kita kepada Allah. Banyak ibadah, puasa sunan. Kemarin saya di rumah sakit awal bros, Ustadz Somad, COVID itu bisa mati kata dia. Gimana cara membunuhnya Pak Dokter? Jangan kasih dia makan. Apa makanan COVID nih? Gula. Awas gula-gula ibu di rumah dimakan COVID. Jadi kata Pak Dokter, COVID ini makanannya gula. Jadi kalau gula nih kita stop, dia mati. Paling tidak dia lemas. Gimana caranya stopnya Pak Dokter? Puasa sunat. Kalau kita puasa, gula kita turun. Kalau gula turun, pas COVID mau dekat, tengoknya badan saya kan, tak bergula nih gitu deh. Kita cari yang agak-agak bergula sedikit gitu. Jadi rasional. Rupanya Pak Dokter nih kena penyakit gula selama 17 tahun kena penyakit gula. Begitu dia puasa sunat, puasa, sekarang sehat total, bersih, normal Pak Ustaz. Jadi ajaran luar biasa. Makanya nama dia itu kita sebut 4 kali dalam sholat subuh tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim meneladani keluarga Ibrahim. Ibrahim mano? Ibrahim Pasapuse. Nabi Ibrahim.
tak perlu. Jangan salah yang buat. Saya tak mau selesai saya nanti ini menjadi masalah. Sebelum Ustaz Somad datang tak ada masalah. Ustaz datang masalah. Tak perlu lagi dibuat nabi, karena kita semua sudah paham bahwa yang diteladani itu adalah Nabi Itu pelajaran yang pertama. Kita diajarkan dengan Ibrahim ini adalah rasional. Yang kedua, Ibrahim itu bahasa Ibrani, artinya bahasa Arabnya Abu Rahim. Abu ayah, Rahim penyayang. Abu Rahim ayah yang penyayang. Makanya maaf beribu maaf, tempat janin dalam perut itu disebut dengan rahim, karena dia sayang. Kalau tak ada rahim itu di dalam, bercampurlah anak itu sama sambal belacan. Ada yang menjaga dia di dalam. Dan rahim ini sayangnya luar biasa. Waktu musim panas, dia dalam adem ayem. Waktu musim dingin, dia hangat. Makanya waktu musim dingin di kutub tak bermusim dingin, tak ada bayi itu yang beku kedinginan dalam, karena rahim itu hangat. Dan ketika bayi itu keluar, barulah dia tak normal. Ada yang kedinginan, ada yang membeku, ada yang bayi itu dua, kedinginan sama kepanasan waktu keluar. Kalau di Pekanbaru lahirnya tambah 3 lagi, keasapan. Oleh sebab itu maka apa saya maksudkan, Abu Rahim meneladani Nabi Ibrahim adalah sayang kepada anak-anak. Anak-anak yang tak berbapak, tak berayah, kalau nanti di akhirat itu nanti menginduk ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Ada di sini nama Pak Ibrahim? Tak ada. Alhamdulillah. Udah pensiun. Saya takut sebut Pak Ibrahim tidak tersinggung. Nah, oleh sebab itu makna apa hubungannya dengan kita sekarang? Kalau sayang kita kepada anak-anak, maka kita mesti protokol nih. Banyak dokter-dokter, dulu seingat saya dokter yang menangani COVID ini pulang kan tak pulang ke rumah, pulang ke hotel kan, di karantina dia. Itu dalam rangka Abu Rahim, sayang kepada anak itu bukan dengan kita peluk cium akhirnya dia kena terkontaminasi penyakit. Begitu juga anak sayang kepada ayah. Kalau sayang kita pada orang tua kita, umur 70-80, jangan kita datang kita peluk cium. Tapi orang tua ni Pak Ustaz, kalau tak dikunjungi nanti dia tersinggung, kita durhaka masuk neraka jahanam. Video call kan bisa. Hai. Tergantunglah manggil apa. Itu artinya sayang itu tidak selamanya dalam bentuk sentuhan, pertemuan, tatap muka, tapi sayang yang rasional. Sayang sama orang tua, dijumpai sakit dia, kan bisa pakai transfer. Kalau transfer coba nanti jumpai orang, telepon orang tua. Mak, ya, aku tak bisa datang karena protokol kesehatan. Pilih mana? Aku datang tak bawa duit atau aku tak datang aku kirim duit? Percaya. Walaupun tidak semuanya bisa ditebus dengan duit, akan tetapi ini semua adalah ungkapan rasa kasih sayang kita. Mudah-mudahan kita semua adalah Abu Rahim. Yang perempuan Ummu Rahim, Ummu ibu, Rahimah kalau perempuan, penyayang. Yang ketiga, apa yang Ustaz tengok dari tadi ke sana? Jam dinding. Saya sampai jam 10. Pas nanti jam 10 ada namanya sosialisasi YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Haji Al-Nob Dinar LC. Dinar itu artinya duit, karena Ustadz ini banyak duitnya. Cuman nanti dia cerita duit untuk tabung wakaf. Siap-siapkan memanglah dompet. Setelah nanti beliau presentasi, barulah saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tulis di kertas, nanti saya jawab pertanyaan. Tolong pertanyaannya yang agak-agak bergizi sedikit.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasional. Yang kedua, Abu Rahim. Yang ketiga, berdoa tak putus. Nabi Ibrahim itu berdoanya berapa tahun? 86 tahun. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 86 tahun. Barulah lahir anak. Itu pun sesudah buka cabang. Ibu kalau saya sebut buka cabang jangan ketawa. Banyak-banyak dalam nauzubillah. Lahirlah anak. Setiap selesai berdoa dia katakan Ismail. Ismail. Isma artinya kabulkanlah. Il bahasa Ibrani artinya Tuhan. Ismail, kabulkanlah Tuhan. Ismail, kabulkanlah Tuhan. Ismail, kabulkanlah Tuhan. Lahir anak, dikasih nama Ismail, dikabulkan Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu balik ke rumah, oh abang dikabulkan Tuhan, bernama laki Ismail. Berdoa tak putus. Ini sekarang banyak orang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lompat. Kau kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul. Jangan putus berdoa, bil khusus 10 awal Zulhijjah. Banyak-banyak doa. Ini tak terasa udah tanggal berapa Zulhijjah nih? 3 udah. Semalam tak puasa sunat, habis satu kesempatan. Masih ada waktu kesempatan lagi puasa sunat. Ustaz hari ini puasa? Tidak. Kenapa? Ada undangan. Tapi kalau hari Kamis tak ada alasan. Kamis tak ada. Semalam Bang Riau Kepri, Ustaz kita di Bang Riau Kepri, gedung tinggi. Maksudnya gedung tinggi itu makanannya enak. Tidak, saya bilang, saya puasa ini tak bisa tawar-tawar. Tak bisa. Kalau saya puasa sunat tak bisa. Ada beberapa kali pernah saya batalkan. Saya tengok sedap lauk itu. Ustaz ini Ustaz ayo kita makan. Puasa sunat. Kami yang bayar Pak Ustaz. Oke. Nah, oleh sebab itu doa-doa diperbanyak. Yang sanggup puasa sunat selama 9 hari ini puasa sunat. Yang tak sanggup puasa sunat, banyak-banyak sembahyang sunat. Tak sanggup sembahyang sunat, banyak-banyak baca Quran. Tak sanggup baca Quran, banyak-banyak zikir dan doa. Tak sanggup juga berzikir dan doa, pergi ke rumah sakit. Tahap yang menyalah juta. Datangi dokter Darusman, biar diperiksanya. Error nih kata dia. Nah, banyak-banyak berdoa. Doa itu pakai ring. Ring 1 emak ayah, Rabbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ring 2 keluarga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 anak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ring 4 kawan-kawan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kampung. Saudara-saudara, sedulur-sedulur ikut perang Tino. Doa itu yang perlu bahasa Arab itu awal sama ujungnya aja. Awalnya alhamdulillah, habis itu selawat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habis itu mintalah apa yang mau diminta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Kuat-kuat pula. Kami sedang mencari tanah wakaf 25 meter kali. Oh dari Yayasan Tabung Wakaf ya, saya pula. Nah, itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Nabi Ibrahim itu di Palestina itu Bapak Ibu ada satu tempat namanya Al-Khalil. Apa nama tempat? Al-Khalil. Al-Khalil itu nama gelar Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Al-Khalil, Khalilullah. Walaupun dia kekasih Allah, tetap juga berdoa. Orang yang tak mau berdoa itu sombong. Doa yang paling makbul waktu sedang sujud, faksiru fihi doa, banyak-banyak. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, doakan seluruh umat Islam dan tak Islam, umat Indonesia, bangsa kita semuanya selamat dari COVID-19.
Dan setelah COVID-19 jangan datang lagi. Ini COVID-19, nanti datang pula COVID-20, COVID-21. Ya Allah, cukuplah yang 19 ini aja lagi. Yang lain-lain jangan lagi datang. Begitu doa semuanya. Sudah habis semua doa. Siapa lagi yang mau aku doakan? Doakan Ustaz Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya amal kita banyak kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. 4. Puncak dari cinta adalah mampu berbagi. Cinta kepada anak mampu berbagi. Sembelih anak diganti Allah menjadi seekor domba. Fafadainahu bidzibhin azim. Puncak dari cinta mampu berbagi. Cinta kepada anak, Allah tahu. Jangan anak itu saja kau cinta. Cinta kepada harta, berbagi harta, lah dia dalam bentuk hewan kurban. Cinta kepada anak, suruh Allah sembelih. Cinta kepada lembu, kurbankan. Cinta kepada kambing, akikahkan. Cinta kepada suami? Saya tak ada nyebut. Awas ibu kena marah ibu keluar dinas. Tidak, bukan itu maksud saya. Saya mancing. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud saya berbagi di sini adalah berbagi harta. Allah tak ada minta sapi Nabi Ibrahim. Carilah ayat di Quran dari Fatihah sampai ke An-Nas Allah minta sapi. Tak ada. Tak ada diminta Allah ke Ibrahim, tak ada. Yang dimintanya apa? Yang paling disayang, itulah yang diminta Allah Subhanahu. Kenapa kita tahu? Kau jangan kan anak ini tak keluar-keluar. Di dinas lain, kalau dinas kesehatan udah bayar semua. Betul kan, Bu? Sikit bunyi. Allah Subhanahu wa taala puncak cinta ketika mampu berbagi. Makanya banyak anak-anak lajang, anak-anak gadis. Itu dulu kan pacarmu. Iya, kenapa tak nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki, Ustaz. Berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, panti jompo. Alhamdulillah, kami nanti Ustaz Al-Nob akan jelaskan itu berapa sapi yang sudah dibagi, berapa sembako yang sudah berbagi. Ini COVID-19 luar biasa. Berapa yang kena PHK. Di supermarket bukan cari kaya, cari makan. Ini PHK, tak ada duit, tak ada gaji. Putus, mereka mau ngemis malu. Makanya saya perintahkan kepada semua bawahan saya. Ustaz punya bawahan, saya ketua masjid. Tolong kita galang ini bantuan. Akhirnya kita cek tetangga-tetangga kita mana yang miskin susah tak makan. Akhirnya sudah 4 bulan kami bisa buat 20 kilo per orang. Yang ikutlah jadi jemaah masjid kami. Bagi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke 40 rumah atas kalau tinggalnya di kondominium. Susah mana yang miskin. Sampai bulan berapa nih Pak Ustaz? Selama masih ada beras itu bagi. Jangan bangga jadi pengurus masjid. Alhamdulillah hari Jumat ini uang yang ada dalam tabungan masjid sebanyak 300 juta. Bukan itu kebanggaan. Tapi ketika kita bisa bagi, bayar anak-anak yatim. Ini banyak pengurus masjid ini bangga. Uang tabungan kita 300 juta. Masjid mau tumbang. Kenapa tak dibangunkan ke masjid? Itu bukan duit pengurus. Nah, ini penting kita berbagi. Yang terakhir, yang kelima. Kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mengajarkan tentang tawakal yang paling tinggi. Ketika dia mau datanglah istrinya. Siapa nama istrinya yang ditinggalkannya di Makkah? Pakai huruf besar, Hajar. Dipegang Hajarlah ujung. Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya, na'am.
Lalu apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang Allah yang menyuruh engkau, kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Betul. Ibrahim itu tahun 1800 sebelum Masehi. Sekarang 2018 tambah 1800, 3820 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini Makkah masih tetap menjadi tujuan orang ramai, kecuali tahun ini karena Covid. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan haji. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'al hadzal balada, jadikan negeri ini Makkah al-Mukarramah negeri yang aman, damai, tentram, warzuq ahlahu minas samarat, berikan penduduk negerinya buah-buahan. Coba perhatikan doa Nabi Ibrahim. Berikan penduduk Makkah ini buah-buahan. Apa makna doa itu? Buah-buahannya banyak, pokoknya tak ada. Pokok anggur tak ada, pokok jeruk tak ada. Tapi buah jeruk ada, buah anggur ada. Tempat kita pokok banyak. Karena yang didoakan Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, berikan penduduk Makkah ini buah-buahan. Lalu bagaimana kalau ada yang tak beriman kepada Allah? Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Kalau ada penduduk Makkah itu yang kafir, tetap juga kuberi nikmat qalilan, sedikit. Summa attarruhu, setelah itu jerumuskan, aku sungkurkan dia ke dalam azab. Apa maknanya? Kalau tawakal kepada Allah, Allah akan balas dengan nikmat yang sampai hari kiamat. Maka jangan takut pada hidup. Orang itu gara-gara apa? Takut makan. Gimana Pak? Persiapannya pensiun? Alhamdulillah 100 pintu udah siap kos-kosan. Kenapa tak berinding? Kan ku bilang pintunya. Jangan takut pada hidup. Yang perlu kita takutkan itu adalah bekal saat hidup untuk itu yang pula selesai ceramah ini tak takut saya hidup nih Pak Ustaz. Besok tak datang-datang masuk kantor. Tanya sama BKD, kenapa tak datang? Jangan pada hidup. Betul ini, kita ikut aturan, tetap ikut protokol kesehatan. Saya tak takut sama corona itu Pak Ustaz. Mana nanti begitu menantang orang dinas kesehatan, corona itu. Pun binatang masukkan ke kandang singa. Yang nyuruh gitu bukan saya, hadis Nabi. Kata Nabi, firra minal majzum firaraka minal asad. Singa. Penyakit menular ini wabah kolera, wabah malaria, wabah tak nampak dia. Maka Nabi mengumpamakannya macam singa. Sebagaimana lari, engkau lari dari wabah pandemi. Bangga kita punya Nabi yang tidak hanya ngurus darah. Ini banyak orang dianggapnya Nabi itu ngurus PSBB, lockdown, sudah jelas. Idza sami'ta, kau dengar ada suatu wabah daerah, kita di Jakarta ada wabah, tahu kita di Surabaya ada wabah, jangan datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di tempat dan di sana ada wabah, la takhruju firaram minhu, jangan datang ke sana, orang sana datang. Itu sekarang dengan lockdown dan PSBB sudah dibahas Nabi 14 abad yang lalu. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang itu? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini jawabannya. Tanzilal. Agama ini datang dari Allah, bukan buatan Muhammad SAW. Oh, begitu penjelasannya. Ya, kenapa saya tak tahu selama ini? Ya karena kita baca Yasin untuk ngusir hantu jembalang tanah. Padahal maknanya amat dalam di dalam Yasin. Itulah 5 poin. Nanti kalau ada yang nanya, apa isi penjelasan Ustaz Somad tadi? 5 poin pelajaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Selanjutnya kita dengarkan baik-baik Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setelah itu saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.